Menjadi gelandangan tentu bukan cita-cita semua orang. Begitulah petua Lek Bagong kepada Ahong setelah Ahong beli gorengan tapi belum mandi selama 3 hari. Memang petua tadi terdengar aneh dan iya agak wagu memang. Tapi Lek Bagong mungkin belum nonton film terbaru dari Netflix. Film yang dibintangi John Cena ini akan memperlihatkan kepada kita bahwa di luar sana setidaknya ada satu orang yang menganggap jadi gelandangan adalah sebuah panggilan hidup. Kedengar lagi. Biar kalian percaya, coba kita telaah dulu ciri-cirinya. Pertama, suka mandi sembarangan. Kedua, nyolong mobil di rumah sakit jiwa. Terus yang ketiga, tidur di mobil colongan. Sampai ditabrak truk di tengah jalan. Bentar, kayaknya ini bukan definisi gelandangan, lebih ke orang susah ini kayaknya. Terus mana bagian John Cena-nya bang? Oh sabar, itu. Untuk tahu di mana perannya John Cena dan gimana nasib gelandangan tadi, jadi begini ceritanya. Namanya Marcus Pincel, iya kurang lebih gitulah namanya ya, bukan Marcus Rashford. Seorang penghuni rumah sakit jiwa yang tiba-tiba ingin bertemu kakaknya. Dia memang yatim piatu, tapi menurut ingatannya Marcus punya seorang kakak yang tinggal di New York. Teman sekamarnya yang bernama Kate tentu bingung, sejak kapan Marcus punya kakak? Bukannya dari kecil Marcus sudah jadi gelandangan? Dan ternyata niat Marcus menemui sang kakak bukan halusinasi. Malam kemarin kakaknya mengirim email yang mengatakan bahwa Marcus bisa datang ke rumahnya kapan saja. Tahu akan hal itu, Kate jelas sedih. Bukankah Marcus akan datang ke pernikahan Kate dengan batu? Dengan batu? Cocok teh watu tenan, cok. Sebenarnya Marcus ingin datang, tapi dia punya urusan yang lebih penting. Dia sudah merencanakan misi kaburnya dengan sangat matang. Intinya, dari atas ventilasi, Marcus yakin dia akan menemukan jalan pintas menuju ruang keamanan. Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba... Dan iya, sekarang kita tahu kenapa Marcus dirawat di sana. Alih-alih menggunakan otaknya, Marcus malah kabur dengan cara kriminal. Apapun dia lakukan demi bertemu kakaknya. Meski Marcus tidak punya uang sepeser pun, tapi dia tidak merasa kekurangan. Barangkali dia memang gelandangan, tapi untuk mandi, dia bisa mandi 5 kali sehari. Otak boleh kurang, tapi soal wangi, boleh diadu. Soal makan dan minum, Marcus menerapkan prinsip gelandangan sejati, yaitu minta ke sembarang orang. Ngopi dan nonton Piala Dunia pun dia bisa numpang di meja orang. Dan kalau Marcus diingatkan orang lain, dia akan bilang, kalau semua laptop adalah milik Allah. Ya Allah, kok kayak kenal kata-katanya ya? Apakah jangan-jangan, enggak. Karena tak pernah tinggal di New York, Marcus cuma bisa mengandalkan instingnya. Pokoknya kalau udah ketemu gedung-gedung tinggi, pasti itu New York. Hingga tiba-tiba dia teringat dengan kakaknya saat melihat 2 anak kecil di tengah jalan. Tapi Marcus rupanya tidak tahu kalau tindakannya bisa membuatnya. Tolong, siapa itu yang bantuin? Tenang. Marcus gak kenapa-napa. Untuk sementara kita tinggalkan Marcus dulu, biarkan dokter yang merawatnya. Karena sekarang kita akan berkenalan dengan tokoh lainnya. Siapa lagi kalau bukan John Cena. Ada di film ini kita panggil saja Ruth Landy. Kebalikan dari Marcus, Ruth justru adalah seorang konglomerat kelas kakap. Semuanya sudah dia punya. Keluarga harmonis ada. Punya perusahaan real estate udah. Kejayaan segunung, waduh, yang itu apa lagi? Punya anjing yang jalan pakai roda pun juga udah. Punya anjing yang jalan pakai roda. Kelewat kaya orang ini. Oh, anjingnya. Iya, sorry, saya yang salah. Bersama istrinya, Audrey, hidup Ruth terlihat sempurna. Ia tidak menyangka kalau usaha istrinya di bidang penggalangan donasi juga berjalan dengan sangat baik. Namun sayang, kebahagiaan Ruth tidak sepenuhnya sempurna. Penyebabnya ternyata datang dari sosok kakaknya, Josh Landy. Seorang pelang saham yang terkenal, yang juga sukses besar menjadi pengusaha properti di New York. Sebenarnya Ruth tak masalah jika Josh lebih kaya darinya. Akan tetapi dia tidak suka jika kakaknya selalu pamer kekayaan di depan semua orang. Dan masalahnya Josh selalu meremehkan pekerjaan Ruth yang dinilai sangat jauh dari prestasinya. Masa di umur 40 gak punya saham 100 triliun? Masa jalan-jalannya cuma ke Eropa? Dan ya masih banyak kelebihan lain yang selalu disombongkan oleh Josh.
Dan puncaknya adalah saat Ruth mendonasikan $100.000 di acara perusahaan istrinya. Awalnya semua perhatian tertuju kepada Ruth. Mereka semua begitu tersentuh karena Ruth adalah sultan yang peduli dengan nasib para gelandangan. Tapi 5 menit setelahnya, Josh tiba-tiba beritahu Audrey jika ia punya kejutan. Benar, dari video itu pacar Josh di Paris memberitahu kalau semua perhiasan Josh di sana telah didonasikan ke perusahaan Audrey yang senilai $1 juta atau sekitar 17,8 miliar rupiah. Oleh karena itu, hidup Ruth jadi terasa tidak utuh. Ia selalu merasa kurang dibanding kakaknya. Sehingga kini sudah tak ada hubungan yang romantis di rumah tangganya. Setiap hari, Audrey sudah berusaha mengerti suaminya. Namun yang ada, Ruth justru semakin merasa kurang. Meski begitu, suatu hari Ruth diberitahu asistennya, Mia, kalau Ruth mendapat kesempatan tampil di acara reality show bertajuk New York Hustler. Di acara itu, Ruth bisa menceritakan kisah suksesnya untuk dibagikan ke publik. Dan dengan cara inilah, Ruth yakin dirinya akan jauh lebih terkenal dari Josh. Tapi sayangnya, di saat itulah impian Ruth malah gagal total. Sebab produser acara itu tiba-tiba malah menampilkan kakaknya sebagai saingannya di dunia bisnis. Di sana Ruth merasa keberatan. Dia tidak diberitahu kalau iklan acaranya jadi seperti ini. Dan karena itulah, Ruth sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan kontraknya. Akan tetapi, Mia menahannya dengan berkata bahwa Ruth tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Bukankah Ruth ingin mengalahkan Josh? Maka dari itu, Ruth akhirnya tetap melanjutkan syutingnya. Entah kenapa, hidup Ruth selalu dibayang-bayangi kesuksesan kakaknya. Gara-gara hal itu juga, kedua anaknya tidak percaya kalau ayah mereka bisa lebih sukses dari Josh. Dan tepat di kala masalah itu sedang memanas, tiba-tiba Ruth dapat telepon dari rumah sakit. Ia dikabari jika saudara Ruth mengalami kecelakaan. Di titik itu Ruth berpikir, Josh akhirnya terkena karmanya. Tapi di saat ia melihat orangnya, ternyata... Who the f*** is this? That's not his brother. Are you sure? I'm sorry, that must be. Bagai melihat setan, tentu Ruth tidak kenal dengan Marcus. Atau lebih tepatnya, dia belum ingat dengannya. Saat Ruth bertanya kenapa ia yang dihubungi, dokter cuma bilang bahwa Marcus yang mengaku kalau Ruth adalah kakaknya. Audrey kaget, saya kaget, ya apalagi Ruth. Namun, di tengah momen itulah Ruth seketika ingat dengan Marcus. Waktu itu, Ruth ingin mendapat beasiswa kuliah, tapi syaratnya dia harus mau jadi kakak angkat untuk anak tunawisma. Syaratnya jelas mudah, pikirnya waktu itu. Dia hanya perlu mendekati Marcus dan pura-pura mengajaknya main basket. Setelah tahu cerita suaminya, Audrey yang ada justru senang karena Ruth tidak sendiri lagi. Bukankah Ruth bosan dengan kakaknya? Kenapa mereka tidak mengajaknya tinggal bersama? Belum sempat menolak, Audrey sudah menyuruhnya untuk menyapa Marcus. Anggap saja ini adalah nostalgia untuk mereka. Saat melihat Ruth sekarang, Marcus hampir tidak mengenalinya juga. Sebab dulu, Ruth tidak sekeren ini. Setelah mendengar Ruth sudah sukses, Marcus tentu sangat bangga kepadanya. Rasanya dia jadi ingin mengenal kakaknya lebih dekat. 30 tahun tidak bertemu, pasti ada banyak cerita yang bisa mereka bagi. Dari tadi dia memang fokus kepada Ruth. Namun ketika ia melihat dokternya, Marcus tiba-tiba bilang kalau ia dan dokternya seperti punya ikatan batin. Selain itu, Marcus tak lupa untuk curhat tentang kondisinya dulu. Sejak dia berpisah dari Ruth, Marcus terpaksa harus tidur di jalanan. Sampai pada akhirnya, dia bisa menemukan berbagai panti asuhan yang mau merawatnya. Usai mendengar kisah hidupnya, Audrey langsung mengajak Ruth untuk mengizinkan Marcus tinggal bersama mereka. Itu tidak mungkin, ucapnya, sebab mereka tidak pernah tahu apa niat Marcus. Alih-alih setuju dengan Ruth, Audrey tetap merasa kasihan dengan Marcus. Meski Ruth kekar dan sangar, tapi pada akhirnya dia tetap memilih keutuhan rumah tangganya. Alias, dia terpaksa harus menerima Marcus di rumahnya. Sambil mengantar Marcus, Ruth bilang ia boleh tinggal bersamanya. Tapi syaratnya, dia tidak boleh merusak apapun. Tapi, belum lama ia diingatkan, tiba-tiba... ya Allah ngilu, lecet kok ngono cok. Sorry about that. Let me just... Sekilas di depan Audrey, Ruth memang sangat baik kepada adik angkatnya. Namun saat mereka hanya berdua, Ruth langsung bertanya,
Kenapa Markus tiba-tiba menemuinya? Apakah ia ingin memerasnya? Mendengarnya, Markus jelas bingung. Bukankah Ruth yang mengirim email untuk mengajaknya tinggal di sini? Email apa, tanya Ruth. Sudahlah, dia tidak peduli. Untuk sekarang, Ruth tidak mau tahu. Di dalam rumahnya, Markus harus bilang kalau dia tidak jadi menginap. Bilang saja Markus punya saudara lain yang bisa menampungnya. Sebab kalau tidak, Ruth bisa mematahkan kakinya 2 kali. Saat masuk ke dalam, Ruth masih tak masalah ketika Audrey mengenalkan anak mereka kepada Markus. Dan tanpa pikir panjang, Markus akhirnya menuruti Ruth. Ia bilang bahwa dia tidak jadi menginap di sini karena ia baru ingat kalau dia punya saudara kandung di kota lain. Bukankah tadi Markus bilang dia tinggal di panti asuhan? Merasa kalau Ruth memaksa adiknya pergi, Audrey tidak terima. Lagi pula, Ruth harus ingat kalau kekayaan mereka harus berguna untuk menolong orang lain. Karena hal itu, Ruth akhirnya terpaksa menggendong Markus. Tapi sayangnya, mereka malah terjatuh dari tangga. Oke, kalau gitu, Ruth yang akan menarik kursi rodanya ke atas. Tapi lagi-lagi, nggak apa-apa Markus, nggak apa-apa. Sakitnya cuma sedikit. Pokoknya lupain dulu rasa sakitnya. Bentar lagi kamu jadi kaya. Gara-gara Audrey mengizinkan Markus tinggal di sini, Ruth jadi merasa kalau Audrey terlalu kasihan dengan gelandangan. Iya, Audrey tahu kalau Markus tak lebih dari gelandangan. Meski begitu, Ruth harus ingat kalau Markus lain sudah membuatnya bisa kuliah. Tunggu dulu, kenapa Audrey jadi memikirkan Markus? Udahlah, daripada mereka makin bertengkar, Ruth tidak akan membiarkan Markus tinggal di sini. Sekali John Cena, ya tetap John Cena. Alias, Ruth akan meluapkan emosinya dengan Jim sendirian. Tapi di malam itu, tiba-tiba ia mendengar suara berisik di ruang kerjanya. Dan sepertinya ia hafal suaranya. Yang pasti ada 2 orang di dalam. Hingga akhirnya di saat ia menguping, tiba-tiba... We making too much noise? Sorry, that's on me. I'm a bit of a squealer. Place is gorgeous. Thanks for having us. Did you meet her boyfriend Yair? I don't believe I have. Cote malah nge-gym bertiga. Oh ya Allah, nge-gym bertiga. Menarik. Ya. Gedeng. Ruth tidak menyangka kalau Markus langsung ngajak ke dokter yang nge-gym di sini. Dan inilah saatnya untuk mengusir Markus. Tapi sekali lagi ketika Audrey mendengarnya, ia seakan tidak peduli. Lagi pula adiknya berhak olahraga selama di sini. Sambil melihat keluar, Ruth bilang bahwa kali ini Markus sedang nge-gym di atas mobil mereka. It takes me forever. God, his stroke game is so weak. Ya Allah, tolong. Film apa lagi ini? Bingung saya nyapunya. Keesokan harinya, ternyata suasana rumah Ruth berjalan seperti biasa. Ya, itu semua karena Audrey tidak tahu makna gym yang terjadi kemarin malam. Dan hari itu, rencananya Ruth akan menjalani syuting pertamanya bersama New York Hustler. Jadi ia harap Markus bisa diam di rumah. Namun tiba-tiba Audrey berkata bahwa ia tidak bisa menemani Markus. Alias, Ruth harus mengajak adiknya ke acara syuting. Sebenarnya Ruth tidak akan sudi mengajaknya. Ia takut kalau Markus akan bawa sial. Tapi di tengah momen itu, Markus baru ingat kalau tadi dia sedang memasak sesuatu. Namun karena masakannya gosong, Markus hampir saja membakar rumahnya. Jadi pada akhirnya, mau tidak mau, Ruth terpaksa harus mengajak Markus. Selama perjalanan, Ruth mengingatkan agar Markus tidak usah banyak tingkah. Sebab ini adalah syuting terpentingnya dalam hidup. Dan siapapun yang bertanya, Markus harus bilang kalau dia bukanlah adik Ruth. Dan apapun yang terjadi, Markus tidak boleh keluar dari mobilnya. Sekali saja ia mengacau, Ruth tidak akan segan untuk menghajarnya. Sebagai bintang tamu pendatang baru, Ruth tentu tidak tahu cara akting yang menarik. Untungnya ada Kieran yang memberitahu agar Ruth berperan sebagai antagonis. Biasanya, publik akan terhibur jika ada aktor baru yang beda dari yang lain. Meski ini adalah acara bisnis, tapi Ruth harus bisa membuat semua orang terkesan. Baiklah, meski agak gugup, namun Ruth yakin bahwa dirinya tidak akan mengecewakan. Dan benar saja, Ruth di sana benar-benar tampil sebagai pebisnis yang iri dengan pencapaian Kieran. Akan tetapi yang Ruth tidak tahu adalah produsernya tidak suka jika Ruth improvisasi seperti itu. Maka dari itu, mereka terpaksa harus mengulang dari awal. Sementara itu, Ruth sepertinya lupa memberitahu bahwa Markus tidak boleh keluar dari mobilnya untuk buang air. Tapi karena Markus tidak mau melanggar aturan kakaknya, dia pun terpaksa buang air lewat jendela.
Awalnya memang berhasil, istilahnya sempurna sesuai bidikan. Ruth pun sampai tidak sadar jika rekamannya ternyata mengarah keluar. Untuk sesaat perasaan Markus jadi tidak enak setelah sepatunya licin. Dan tidak lama tiba-tiba... Anjing, film kacau, Cok. Ya, di luar memang benar-benar kacau. Namun untungnya, akting Ruth di dalam mulai berjalan dengan baik. Dan sekarang, agar mobil Ruth tidak bau barimas, Markus pun langsung membersihkannya. Hanya saja di saat itulah tiba-tiba... Sekalipun Markus berusaha memperbaiki mobil kakaknya, ternyata hasilnya malah semakin parah. Belum lagi kameramen acara Ruth malah memberitahu tentang keadaan mobilnya. Sebelum Ruth marah, Markus tiba-tiba berteriak jika dia adalah adiknya Ruth. Jadi mereka tenang saja. Untuk sekarang, Markus baik-baik saja. Jadi kalian semua I can explain. Ya Allah, udah. Itu beneran ketabrak. Kasihan orang ini udah 2 kali. Ya Allah. Tingkat kesialan orang memang berbeda-beda. Tapi rasanya jatah sial Markus masih sangat banyak. Belum lagi dia malah mengacaukan syuting kakaknya. Untuk itu ia ingin minta maaf karena sudah jadi adik yang tidak baik. Tapi gara-gara kisah Markus yang menyentuh, pihak produser malah tertarik untuk terus merekamnya. Karena menurut mereka, siaran ini akan menarik banyak simpati orang-orang. Dan di momen itu, Markus juga bilang bahwa dirinya sangat bahagia karena kakaknya masih mau menerima dirinya. Jadi Markus pastikan pihak New York Hustler tidak salah memilih bintang tamu. Ini semua sudah keterlaluan. Atau dengan kata lain, Ruth harus mencari cara untuk mengusir Markus. Sebab lama-lama Markus bisa menghancurkan semua yang Ruth miliki. Selain menemukan foto kecil mereka, Ruth akhirnya berhasil menemukan gelang identitas Markus saat masih di rumah sakit jiwa. Jadi keesokannya, Ruth segera mengumpulkan keluarganya untuk membuka kedok Markus. Ia yakin setelah keluarganya tahu kalau Markus tidak waras, pasti tak ada alasan untuk menerima Markus. Namun sebelum itu, tiba-tiba ada telepon dari produsernya. Hey, TV star! You f***ing did it! Really? It's amazing. Yeah, you guys are magic together. Me and Kieran? You and Marcus. The network really responded to him. Dari semua kebetulan dalam hidupnya, kenapa harus ada Markus? Apalagi ini menyangkut karirnya di dunia bisnis. Dengan sorotan ini, tentu Ruth akan bebas dari bayang-bayang Josh. Tapi sekarang, ia seperti terjebak di pilihan yang sangat sulit. Saat ini, produsernya bilang bahwa mereka ingin Ruth mengajak Markus di syutingnya. Katanya orang-orang begitu terharu ketika tahu kalau adik Ruth pernah jadi gelandangan. Produsernya yakin acara New York Hustler akan mendapat views yang sangat banyak. Dan jika Ruth menolaknya, mereka lah yang akan mengambil Markus untuk acara itu. Saat Ruth menutup teleponnya, keluarganya sudah menunggu. Hal apa yang ingin Ruth katakan? Dan seketika, Ruth harus membatalkan niatnya. Jadi ia justru berterima kasih atas kehadiran Markus. Ia minta maaf kalau perilakunya membuat Markus bersedih. Selamanya, mereka akan jadi kakak adik. Mendengar itu, Audrey jadi sangat bangga. Untuk merayakannya, Audrey akan menobatkan Ruth dan Markus sebagai pemenang penghargaan kakak adik paling menyentuh di perusahaannya. Usai melewati hari yang berat, Ruth sudah tidak peduli dengan Markus. Sebab besok ia harus memikirkan cara agar Markus tidak mengacau lagi. Tapi malam itu, Audrey seperti mendengar suara di ruang tamu. Saat dilihat, ternyata itu adalah Markus yang sedang memutar video pernikahannya dan Ruth. Dan sebelum ditanya kenapa, Markus tiba-tiba bilang kalau dia sangat terharu karena kakaknya bisa menemukan kebahagiaannya bersama Audrey. Alih-alih marah, Audrey justru tersentuh. Karena gara-gara Markus lah, Audrey jadi mengingat awal pernikahannya yang bahagia. Kenapa begitu? Tanya Markus. Apakah sekarang mereka tidak bahagia? Karena yang bertanya adalah adik iparnya, Audrey lalu menceritakan masalahnya. Dulu, sebelum Ruth sangat sukses, Audrey merasa bahagia karena Ruth tidak bersaing dengan siapapun. Ia dan anak-anaknya senang karena Ruth masih punya waktu untuk keluarga. Tapi semenjak Ruth tidak pernah dihargai kakaknya, hidup rumah tangga mereka mulai berubah. Setiap hari, yang Ruth bicarakan hanyalah bagaimana caranya bisa lebih kaya dari Josh. Oleh sebab itu, Audrey seperti tidak mengenal suaminya lagi. Ruth sebenarnya memiliki semua hal yang dianggap sebagai keberhasilan. Dia kaya, dihormati,
memiliki keluarga dan karirnya yang terus berkembang. Namun, dia terlihat gelisah. Dia terus mencari pengakuan dari kakaknya seolah pencapaiannya belum utuh. Mendengarnya, Markus hanya bisa tersenyum. Dia ingin bilang bahwa Ruth pasti akan kembali ke dirinya yang dulu jika Josh tidak membandingkannya lagi. Jadi mulai besok, Markus janji ia akan membuat karir Ruth semakin bersinar. On NYC Hustlers, there's a new season and a new reason for attitude when we add 2 dudes. Iya, saat rekaman syuting itu mulai tayang di mana-mana, Ruth tidak menyangka kalau antusiasnya akan sebesar ini. Dia bahkan heran kenapa omongan Markus kayak orang benar. Di tiap wawancara, Markus selalu mengaku bahwa Ruth adalah kakak yang sangat baik. Semua ceritanya saat masih jadi gelandangan pun ia bagikan ke semua orang. Tapi justru dari sanalah citra Ruth sebagai sultan yang baik mulai terbangun. Namun lagi-lagi Ruth tidak memandangnya demikian. Dia justru merasa tersaingi sejak Markus merebut semua darinya. Ia sangat penasaran kenapa Markus bisa jadi sebaik ini. Di satu sisi ia butuh Markus untuk mendongkrak namanya di dunia bisnis. Tapi di lain sisi Ruth khawatir jika Markus akan mengalahkannya. Bersamaan dengan perasaan gelisahnya, Kieran tiba-tiba mendatanginya. Ia menyarankan jika Ruth tak mau karirnya hancur, ia harus menyingkirkan Markus. Akan sangat bahaya jika Ruth terus tenggelam di bawah bayang-bayang Markus. Apakah Ruth mau terus-terusan menjadi nomor 2? Jika tidak, Ruth harus menendang Markus dari hidupnya. Maka dari itu, Ruth mau tak mau terpaksa meminta bantuan kakaknya. Di sana, Ruth jujur bahwa dia punya masalah dengan adik angkatnya. Sejak ia hadir di hidupnya, jalan Ruth untuk sukses jadi terhalang. Jadi maukah Josh hadir di acara TV-nya? Sebab hanya dengan cara itu, fokus orang-orang akan tertuju pada Josh. Siapa sangka Josh pun mengiyakannya. Ia bahkan akan mendonasikan rumahnya untuk acara TV itu. Dan bilang saja itu hadiah darinya, karena Ruth yang sudah mengundang Josh. Dengan begitu, semua sorotan akan tertuju padanya. Tanpa membuang kesempatan emasnya, besoknya Ruth dan semua kru New York Hustler langsung diundang ke rumah Josh. Di sana, Josh akan menjamu mereka atas nama Ruth. Seakan benalu yang mengganggu hidupnya, Markus ternyata masih ada di sana. Namun Ruth tidak peduli. Sebab setelah ini, nama Ruth pasti akan lebih meledak dari Markus. Sedangkan ketika Ruth bersama Josh, Markus ingin bilang pada Mia bahwa mulai hari ini, dia akan mengalah demi kakaknya. Ia sadar. Sejak ia tampil di acara Ruth, pasti fokus orang beralih kepadanya. Jadi Markus akan membujuk Josh agar dia tidak perlu mengundangnya ke acara malam ini. Sebenarnya, rencana Ruth untuk tampil sendiri sudah berjalan lancar. Semua orang pun jadi lebih fokus pada dirinya. Niat Markus untuk menjauh juga aman. Akan tetapi, di saat Markus menertawakan jokes kakaknya, Josh malah memintanya masuk ke liputannya. Di momen itu, Markus sudah menolak ajakan Josh karena ia berjanji akan memberi ruang untuk Ruth. Tapi karena produser juga setuju, Markus pun terpaksa hadir bersama Ruth. Setahu Josh, Markus adalah adik angkat Ruth. Tapi selama ini, Josh tidak tahu kalau Markus ternyata sangat menyenangkan. Oleh sebab itu, Josh justru lupa jika Ruth sangat membenci Markus. Karena terbawa suasana, Josh malah mengajak Markus ke kamar pribadinya. Di sana pula, Josh makin takjub ketika Markus bisa menebak harga kamarnya. Dan setelah tak ada kamera, Josh lalu menawarkan serbuk haram kepada Markus. Ia tidak menawari Ruth, karena Ruth tidak akan berani mencobanya. Namun karena ia tidak mau Markus lagi yang terkenal, maka... No. Yo. Setelah menghirupnya, Ruth mengira kalau mereka semua akan ikut mencobanya. Tapi sebaliknya, tak ada satupun yang tertarik. Dan tiba-tiba, Ruth jadi tidak sadar jika ia sedang ada di rumah Josh untuk acara yang penting. Melihat Ruth yang aneh, otomatis membuat produsernya jadi ragu untuk menyorotnya. Sebaliknya, ketika Markus masih ada di sana, Ruth kembali tidak tenang. Jadi ia menyuruhnya untuk berdiam diri di balkon. Markus tak boleh kemana-mana sebelum ia menjemputnya. Ruth melakukan ini agar Josh tidak semakin dekat dengan Markus. Tapi bukannya berhasil menjauhkannya, yang ada Josh duluan yang menghampiri Markus. Josh bilang bahwa dirinya senang Ruth sudah semakin sukses dengan adanya acara ini. Dia pun senang karena Markus sudah membuat Ruth keluar dari zona nyamannya.
Selama ini, Ruth lebih sering diam saat bersamanya. Namun sejak Ruth menganggap Markus saingannya, Josh merasa kalau Ruth jadi lebih ambisius. Akan tetapi, di saat yang sama, Ruth yang mereka lihat malah menyangka Markus sedang ingin merayu Josh untuk menjatuhkannya. Jadi sebelum itu terjadi, Ruth seketika ingin menghentikannya. Akan tetapi, semua orang jelas sangat panik. Tidak ada yang menduga Josh akan celaka gara-gara adiknya sendiri. Dengan cepat, seseorang memberitahu bahwa Josh tersedak bakso yang hendak ia makan. Dan sekarang harus ada seseorang yang bisa menolongnya. Meski Markus bukan dokter, namun ia mengaku pernah membantu temannya di kasus yang sama. Jadi dia pun menusukkan sedotannya ke dadanya agar Josh bisa bernafas. Sampai akhirnya, pertolongan barusan ternyata berhasil menyelamatkan nyawa Josh. Dan lagi-lagi, ketika Markus jadi sorotan, Ruth sangat cemburu dengannya. Kali ini, Ruth tidak akan biarkan Markus menghancurkan hidupnya. Dia akhirnya berkata kalau Markus tidak sebaik yang mereka kira. Sambil terus direkam, Ruth ingin semua orang tahu bahwa Markus adalah seorang penipu. Jika mereka tak percaya, Ruth akan memberi buktinya. Recognize that? This is Marcus's from a fucking psych ward. He's an escaped mental patient. Sekarang Markus benar-benar tidak bisa membela dirinya. Tapi alih-alih melarikan diri, Markus justru ingin jujur tentang perasaannya. Sebelumnya ia minta maaf karena telah membohongi mereka. Dia terpaksa bohong karena takut mereka tak akan menerimanya. Di rumah sakit jiwa, aku pikir aku akan tenang. Tapi nyatanya tidak. Sejak dulu, aku sudah ditolak banyak orang. Dan itu rasanya sakit. Tapi semenjak aku diterima oleh keluarga kakakku, aku jadi punya semangat hidup. Di titik ini, Markus memang salah. Tapi sekarang, Markus ingin tahu kenapa Ruth menulis email yang mengundangnya kemari. Sampai tiba-tiba, Mia ingin mengakui sesuatu. This He didn't connection. write those emails. I did. Mia sebenarnya ingin jujur bahwa dia menyukai Markus. Tapi karena Markus tak mengenali Mia, dia terpaksa menggunakan email Ruth untuk menghubunginya. Lihat kan, ucap Ruth, bukan dirinya yang mengajak Markus ke sini. Itu berarti Markus harus sadar bahwa Ruth bukanlah kakaknya. Mendengarnya, entah kenapa ada lubang di hati Markus yang kian membesar. Semua kebaikannya selama ini ternyata tak cukup untuk membuat Ruth mau menerimanya. Dia tak masalah jika semua orang bencinya. Tapi hatinya sangat pedih ketika ia ditolak oleh seseorang yang sangat Markus sayangi. Dan jika perasaannya tidak berbalas, Markus berjanji dia tak akan mengganggu hidup Ruth lagi. Dengan berakhirnya hubungan mereka, maka habis juga kontrak Ruth dengan produsernya. Dan gara-gara itu, Audrey dan semua orang jadi membenci Ruth. Mungkin benar yang dikatakan orang-orang, satu kesalahan terkadang bisa menutupi banyak kebaikan. Dan itulah yang harus dirasakan Markus. Meski begitu, ternyata bukan hanya Markus yang kecewa, melainkan diri Ruth juga. Ruth tak lagi kecewa dengan Markus, tapi Ruth kecewa dengan dirinya sendiri. Dan setelah melihat foto masa kecilnya lagi, entah kenapa Ruth jadi menyesali perbuatannya. Waktu itu, Ruth sudah berjanji akan menemani Markus main basket. Tapi di saat Josh menjemputnya, seketika Ruth lupa dan pura-pura tidak mengenal Markus. Dan di dasar hatinya, Ruth sebenarnya tahu bahwa Markus tak punya siapa-siapa selain dirinya. Hingga tiba-tiba di tengah penyesalannya, produsernya ingin beritahu jika acara mereka butuh akhir yang sempurna. Mereka ingin agar Ruth dan Markus hadir di penghargaan kakak adik paling menyentuh tahun ini. Dengan begitu, orang-orang akan mengira bahwa Markus sudah memaafkan kakaknya. Itu tidak mungkin, jawab Ruth. Saat ini dia tidak tahu di mana Markus dan Markus pasti tidak akan memaafkannya. Sudah, Ruth tenang saja, karena mereka sudah menyewa figuran yang mirip dengan Markus.
Selama direkam, pihak New York Hustler akan mengedit wajahnya dengan wajah Markus. Karena terikat kontrak, mau tak mau, Ruth terpaksa menyanggupinya. Kenyataannya, Markus memang menghilang sejak kejadian waktu itu. Tapi sekarang, giliran Ruth yang mencari tahu apa isi emailnya selama ini. Dari 367 email yang masuk, Ruth baru tahu ada banyak tragedi yang dialami Markus. Selama ini, Markus terus berpindah tempat tinggal. Dan sebenarnya, psikiaternya sempat berkata bahwa dari pemeriksaan, Markus sebenarnya tidak gila. Alias, Markus hanya merasa kesepian. Dan ia senang sekali ketika Ruth membalas semua emailnya dengan sangat hangat. Meski pada akhirnya Mia yang membalasnya, tapi setidaknya Markus tidak lagi merasa sendirian. Ia berharap saat mereka bertemu, Ruth bisa menemaninya main basket seperti dulu. Dan dari semua emailnya, Ruth baru menyadari bahwa di akhirnya Markus selalu bilang bahwa mereka adalah kakak adik untuk selamanya. Sebuah ungkapan yang maknanya lebih dalam dari sekedar kata-kata biasa. Akhirnya, momen yang ditunggu datang juga. Walau bukan Ruth yang mengharapkan momen ini, Ruth harus datang demi karirnya. Dan iya, sepertinya anak-anak Ruth tahu bahwa seharusnya ayah mereka tak perlu mengusir Markus. Meski bukan adik kandungnya, tapi mereka senang dengan kehadiran Markus. Begitu pula Audrey. Dia benar-benar kecewa dengan suaminya. Ruth perlu tahu, tanpa semangat dari Markus, Audrey barangkali sudah lelah dengan sikap Ruth yang tidak mau kalah dari Josh. Dan sekarang, Ruth telah kehilangan sosok Markus yang lebih dari seorang saudara. Malam itu akan jadi pilihan yang sangat sulit bagi Ruth. Karena sekarang ia harus menerima penghargaan yang tidak layak ia dapatkan. Apalagi yang memberi hadiahnya bukanlah Markus. Sambil basa-basi, Ruth merasa canggung di atas panggung. Ditambah dia masih merasa bersalah karena telah mencelakai kakaknya sendiri. Dan entah kenapa, di hadapan kakak adik yang hadir di sana, Ruth merasa bahwa dia harus menyampaikan sesuatu. I can't do this. Everything I just said was bullshit. Melanjutkan kata-katanya barusan, Ruth ingin bilang bahwa dia adalah kakak yang buruk. Bertahun-tahun ia meninggalkan adik angkat yang telah ditolak banyak orang. Tapi rasanya, dialah yang paling menyakiti Markus. Dengan sadar, Ruth pun jujur bahwa seumur hidupnya, dia selalu mencari rasa hormat dan pengakuan dari kakaknya. Dan sejak kecil, Ruth sangat ingin melebihi kakaknya. Tapi saat dia hampir mendapatkannya, Ruth malah mencelakai kakaknya sendiri. Ruth ingin minta maaf karena ia telah mengecewakan banyak orang yang percaya kepadanya. Dan semenjak ia mengenal Markus, ternyata Ruth salah. Selama ini Markus sudah menunjukkan bahwa rasa hormat dan validasi bukan hal utama yang harus dia kejar. Dari Markus juga Ruth belajar bahwa kesuksesan bukan lagi soal uang dan jabatan. Seseorang bisa disebut sukses jika ia berani menjadi apa adanya tanpa memakai topeng apapun. Usai meninggalkan panggung, otomatis Ruth sudah melanggar kerja kontraknya. Tapi saat ini, Ruth tak lagi peduli dengan segala resikonya. Di saat yang sama, Josh sangat bangga karena Ruth telah mengambil keputusan yang benar. Josh juga ingin minta maaf kalau perilakunya selama ini telah membuat Ruth jadi sangat ambisius. Dan seharusnya, Ruth berterima kasih kepada Markus. Sebab malam itu, Markus yang berkata sendiri bahwa dia enggan menerima apapun dari Josh. Malahan, Markus sempat meminta agar Josh berubah demi Ruth. Dan iya, sekarang Ruth tahu apa yang harus ia lakukan demi menebus kesalahannya. Ia pun segera menyuruh Mia menuju rumah sakit yang ada di gelang Markus. Walau jaraknya sangat jauh, namun Ruth tetap ingin menemui adiknya. Dan meski ia terlambat, rupanya Ruth tidak menyerah. Ia tahu resikonya menyelinap bisa membuat namanya tercoreng.
Tapi itu lebih baik daripada ia harus kehilangan Markus. Dan untungnya ada seorang pasien yang memberitahu di mana kamar Markus. Setelah berusaha memanjat, akhirnya Ruth ada di kamar yang tepat. Tapi sayangnya Kate memberitahu bahwa Markus tidak mau menemuinya. Iya, Ruth tahu hal itu. Namun mau bagaimanapun, Ruth hanya ingin menyampaikan sesuatu. Markus boleh marah kepadanya. Sebab jika Ruth ada di posisinya, ia pun akan kecewa dengan kakak sepertinya. Tapi Markus perlu tahu bahwa dialah yang telah mengubah hidup Ruth. Sejak kecil, ia merindukan sesuatu yang sudah ada di depan matanya. Ia rindu mendapat kasih sayang dari kakaknya. Tapi ketika Markus memberikannya cuma-cuma, Ruth malah merusaknya. Ruth tahu kata-katanya sudah terlambat. Tapi ia sangat menyesal karena tak pernah ada di saat Markus butuhkannya. Dan terakhir, ia cuma ingin bilang bahwa ia akan menemaninya main basket sebagai kakak adik untuk selamanya. Setelah mendengarnya, Markus tiba-tiba bertanya, dari mana Ruth tahu istilah itu? Apakah ia baca emailnya? Semuanya. Semuanya, ucap Ruth. Ia membacanya setiap malam di saat ia mengingat kebaikan Markus selama ini. Ia berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Dan rasanya seperti mimpi. Tapi Markus sangat bahagia mendengarnya. Dan dengan ini juga, Ruth ingin mengatakan bahwa sekarang Markus boleh tinggal di rumahnya sebagai adik kandungnya. Brothers for life. Brothers for life. Usai Markus dan Ruth kembali, di sanalah Mia ingin minta maaf. Ia ingin menjelaskan bahwa dia memang mencintai Markus apa adanya. Sekalipun Markus cuma gelandangan, tapi Mia siap untuk meninggalkan segala kemewahannya. Dan untuk membuktikannya, Mia akan menyanyikan sebuah lagu. I just want you to know to change who I used to be. Fuck. Udah dramatis malah gini endingnya. Oh lah, fuck. Mbak udah, stop. Udah, Mbak. Demi malam yang panas ini, malam yang panas matam. Sorry, bentar. Oke, saya lanjutin dulu dikit ya. Jadi sebenarnya Markus juga jatuh cinta sejak Mia membalas semua emailnya. Dan malam ini Markus sudah siap untuk mengengkol Mia. Tapi sayangnya Markus masih punya janji dengan kakaknya. Dan janji itu adalah main basket sejak subuh. Iya, meski mereka sudah bermain selama itu, ternyata Markus belum belajar dari kesalahannya. Alias, iya kalian lihat aja sendiri. Ya, sorry ya. Ya bukannya pengen bercanda, tapi ya memang endingnya dibuat. Ya, tapi memang endingnya memang dibuat sangat sopan kayak tadi. Tapi ya udahlah. Jadi setelah nama Ruth dan Markus terkenal di New York Hustler, mereka sekarang bekerja sama menjadi agen properti di New York. Bahkan gak cuma jadi agen biasa. Dibantu keluarganya sendiri, Markus dan Ruth telah menjadi agen properti paling laris melebihi nama Josh, alias kakaknya Ruth. Tapi ya udah, begitulah jadi endingnya. Jadi daripada saya kelamaan ngomong, ya sebenarnya film ini punya pelajaran yang amat sangat kena buat saya pribadi kali sih ya. Seperti biasa lah ya. Dia pelajarannya memang relate dengan kehidupan sekarang yang ya kalian tahu lah, sekarang tuh serba kompetitif di mana-mana. Misalnya di media sosial kita mungkin dipenuhi foto rumah baru, promosi jabatan, liburan ke luar negeri, hingga pencapaian finansial yang nggak jarang hanya perfect di luar aja. Dan karena hal-hal itu, tanpa sadar, ukuran kebahagiaan kita pun perlahan bergeser. Kita mulai percaya semakin banyak yang dimiliki, itu semakin bahagia pula hidup seseorang. Padahal kalau saya boleh bilang nih ya, kenyataannya nggak selalu demikian. Little Brother, film ini memperlihatkan bahwa terkadang seseorang bisa tampak sukses di mata dunia, tapi di belakangnya dia tetap kosong ketika hidupnya terus bergantung pada validasi orang lain. Dan yang menarik, kontras itu diperlihatkan melalui Markus, ya orang yang dihina-hina lah dari awal, orang yang kita anggap alah apa sih orang ini.
Dan kalian tahu sendiri kalau Markus adalah kebalikan dari Ruth. Dia nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, hidupnya berantakan dan seringkali membuat orang di sekitarnya frustasi. Tapi dia masih mampu menunjukkan kepedulian, optimisme, bahkan ketulusan yang perlahan mengubah cara pandang Ruth terhadap hidup. Dan pesannya mungkin simpel. Uang memang penting, karir juga penting. Namun, semuanya belum tentu bisa mengisi kekosongan apabila seseorang terus merasa dirinya nggak pernah cukup baik. Jadi ya, kompetitif boleh, tapi dilihat-lihat di mana kompetitifnya. Nggak semuanya harus kompetitif kok. Saya Kogon dan segenap tim Pusrawi Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komentar, men-subscribe dan juga mencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat bantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada baik masalah yang itu berat banget, kalian yang tenang. Kalian gak perlu buru-buru, kalian gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Ya sekarang tarik napas kalian. Buang. Hai. Tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.